Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius. Baik, tema kita kali ini adalah sakit yang akan menyerangmu di bulan Mei ya. Kira-kira sakit-sakit apa ya? Dan ini untuk lebih ke pencegahan supaya sakit itu jangan terjadi. Kalaupun sudah terjadi ya karena ada energi yang cepat ya berarti kamu harus mencari pengobatan ya. Dan kalaupun belum terjadi ya berarti harus dicegah supaya jangan itu terjadi ya. Kira-kira apa saja penyakit-penyakit yang mungkin menyerang kamu ya, ataupun energi yang paling besar di bulan Mei ini. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu. Ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist ya. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja ya, berikan energimu sambil fokus pada kartu sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu di mana kondisi ya di bulan Mei ini untuk kesehatanmu. Ini bisa juga dari kesehatan keluarga ya. Jadi kalau mungkin kondisinya bukan kamu yang terkoneksi, mungkin dari keluarga. Kenapa koneksinya bisa ke kamu ya? Karena kamu yang otomatis mungkin menjaga mereka ataupun mungkin membiayai pengobatan ya, ataupun ya bisa tertular dari orang satu rumah ya, jadi bisa berhati-hati ya. Kira-kira apa ya supaya kamu bisa melindungi keluargamu juga ya, bukan hanya untuk dirimu tetapi untuk keluargamu juga ya. Oke, di sini ada Two of Cups, ada Nine of Pentacles, ada Seven of Wands, Two of Wands, the Moon, ada Three of Swords. Oke. Untuk bulan Mei di sini ya, sakit atau penyakit yang akan datang ke kamu di sini asam urat ya, kram-kram kaki ya, sakit kaki ya. Mungkin kamu harus bisa refleksi kaki, jalan-jalan di alam, nggak usah pakai sepatu mungkin ya. Jadi kaki kamu itu bisa menyentuh tanah, batu ya, supaya up juga. Terus dari pola makan juga ya. Bicara tentang asam urat ya, kurang olahraga juga nih ya, kurang jalan kaki ya. Jadi pola makan yang paling utama ya. Asam urat, terus kram-kram tangan ya, tangannya kram gitu ya. Jadi ini ada beberapa yang mungkin usianya barusan menginjak 30 sudah mau gejala penyakit-penyakit orang 40-50 tahun ya. Jadi pola makan ya. Oke, berikutnya di sini cedera lutut. Cedera lutut ini bisa karena terlalu berat mengangkat sesuatu ataupun terlalu nggak melatih otot ya. Nih ya, jadi ada cedera di lutut. Mungkin kamu tidak pernah olahraga, ngangkat barang yang berat, ataupun mungkin geseleo ya. Jadi hati-hati dalam melangkah. Kalau memang kamu mau belajar kalau dibilang mau olahraga gitu ya forsirnya pelan-pelan, jangan langsung kayak maraton ya, pelan-pelan dulu ya. Habis itu dibilangnya kalau mau olahraga ya, baiknya olahraga jalan kaki aja, jangan lari kalau memang belum mampu ya. Kenapa saya bilang belum mampu, karena ada beberapa yang
kondisinya sudah sebenarnya tulangnya udah nggak mampu untuk berlari gitu ya. Jadi ya jalan tapi dipaksakan lari, akhirnya cedera. Nah ini, jadi kalau memang kamu mau berolahraga ya, ya disesuaikan dengan kemampuan gitu ya. Di sini juga karena ada obesitas ya, jadi hati-hati tulang lutut ya. Jadi jangan sampai cedera. Saya lihat di sini ada yang cedera ya. Oke, berikutnya di sini saya merasakan flu, hidung gatal ya, gatal karena alergi udara ya. Jadi akhirnya bersin-bersin ya flu ya. Ujung-ujungnya apa? Sakit kepala ya. Ujung-ujungnya apa? Sakit apa dibilangnya tenggorokan. Nah ini jadi yang kita anggap biasa aja akhirnya dibiarkan dan akhirnya banyak penyakit lainnya yang muncul ya. Jadi jangan menyepelekan penyakit biasa. Ah, cuman gatal-gatal dikit kok ya. Padahal ujung-ujungnya bersin-bersin, flu ya, sakit kepala, terus pening ya, terus sakit belakang ya. Nah ini. Jadi akan jauh lebih baik untuk mencegah penyakit-penyakit dari yang penyakit kecil yang kamu anggap sepele. Padahal itu dampaknya bisa menjadi penyakit yang besar ya. Oke, berikutnya insomnia di sini. Ya, susah tidur padahal udah ngantuk ya. Ujung-ujungnya mau tidur nggak bisa. Ini lebih ke mungkin tempat kerja ya. Tempat kerjanya, aduh saya udah lelah, capek ya, mengantuk. Sampai di rumah mau tidur ya nggak bisa tidur. Ya, padahal waktu di tempat kerja ngantuknya luar biasa. Atau kita kemana gitu ya, tempat yang memang tidak bisa tidur gitu. Ujung-ujungnya sampai di rumah mau tidur, mau rebahan susah. Nah ini insomnia ya. Oke, berikutnya di sini. Oh ya, di sini ada pesan semesta untuk insomnia itu karena pengaruh HP juga, susah tidur ya, sakit mata, lelah, kelelahan. Nah ini, jangan terlalu banyak lihat layar HP, TikTok, scroll ini, scroll itu ya, TikTokan, terus reels ya, ataupun mungkin dari laptop ya. Ya kalau bisa pakai apa ya, kalau dibilang timer untuk setidaknya kamu tahu, oh udah lelah nih saya menatap layar HP atau laptop, saya harus istirahat dulu gitu ya. Kadang-kadang nggak sadar udah 5 jam saya natap HP, 5 jam saya tatap laptop ya, apalagi kalau memang kerjaan. Nah ini, jadi itu salah satu penyebab insomnia ya. Oke, berikutnya kita lihat lagi penyakit apa yang akan datang kepadamu di bulan Mei ini. The High Priestess, Five of Pentacles, wah, Knight of Cups, King of Swords, wah, The Magician, Ace of Wands. Di sini nggak ada nafsu makan ya, gara-gara tersakiti karena bisa cinta, bisa tersinggung. Ya, di sini juga ada penyakit hati. Ya, penyakit hati karena dikecewakan, karena playing victim, ataupun karena iri ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan ini di posisi mana. Ya, iri ini bisa karena dia punya ini, besok saya harus punya ini ya, gitu. Jadi kamu nggak bisa mencapai, akhirnya kamu kayak macam stres gitu ya. Itu penyakit hati juga ya, yang akhirnya membuat hidupmu kayak penuh dengan energi negatif ya. Begitu juga dengan cinta, percintaan ini bisa putus ataupun mungkin pasangan selingkuh. Jadi akhirnya apa, ujung-ujungnya ke asam lambung ya, karena nggak makan ya, karena sedih terus akhirnya lupa makan, ujung-ujungnya apa, mah ya, asam lambung. Nah ini ya, lebih tenangkan diri. Kalau kamu tahu bahwa oh pasangan saya selingkuh, oh pasangan saya membuatku sedih, berarti itu petunjuk dari semesta bahwa dia orangnya nggak baik, nggak pantas untuk kamu. Kenapa kamu harus menangisi orang jahat gitu? Harusnya bersyukur, semesta menunjukkan sifat aslinya kepada kamu gitu ya. Oke, jadi ada mah ya, dan ya saat ini bisa ke migrain juga ya, terus tidak ada nafsu makan ya. Tetapi di sini juga ada obesitas ya, jadi kamu bisa menempatkan posisinya di mana. Karena ada stres, akhirnya makannya banyak. Nah ini, jadi ada beberapa yang beda stres tingkat kesetresannya tuh beda-beda setiap manusia ya. Jadi ada yang stres karena mungkin pekerjaan, akhirnya lapar-lapar terus ya, stres gara-gara ngurus anak ataupun pusing dengan pasangan ya, lapar-lapar terus ya, kok rasanya nggak nikmat ya, kok rasa kayak macam nggak enak ya, saya mau makan yang enak-enak padahal udah lebih gitu, serasa kayak
makannya kurang enak. Jadi ada beberapa yang kehilangan nafsu makan karena stres, ada pula yang stres dan akhirnya nafsu makannya bertambah. Kamu di posisi mana kamu bisa menyesuaikan? Karena di sini ada obesitas ya. Oke, berikutnya jerawatan ya. Jerawatan. Ini bisa jerawatan di muka, jerawatan di leher dan di punggung. Kamu bisa menyesuaikan saja. Kenapa ya? Karena hormon ya. Penyakit ini juga dari segi kebersihan tubuh ya, wajah ya. Nah, itu juga salah satu faktor. Tetapi yang paling utama itu hormon ya, tingkat hormon kesetresan. Jadi timbullah banyak menimbulkan penyakit di kulit ya, terutama jerawat. Ini bisa juga di punggung ya, bisa juga di bagian leher ya, ataupun di bagian muka seperti gitu. Jadi lebih menjaga kebersihan tubuh dan dari sisi mental juga. Oke, berikutnya di sini alergi kulit ya. Ini bicara alergi kulit, tadi sudah alergi udara, ini alergi kulit juga. Ini karena ya udara juga mungkin ya. Karena saya merasakan kalau alergi kulit ini bisa dari udara, bisa dari hormon ya. Bisa dari hormon nih, mungkin kamu suntik sesuatu, obatnya nggak cocok, atau minum obat sesuatu ya. Ini bisa suntik ini dalam artian karena mungkin ya, karena ada beberapa yang saya lihat di sini mungkin suntik pemutih, suntik pelangsing ya, infus-infus gitu ya, otomatis imunnya kurang ya, itu menyebabkan alergi, ataupun minum obat tidak cocok dan akhirnya alergi gitu, ataupun dari faktor luar, bisa juga karena udara ya, udaranya kotor ya, terus tidak rajin membersihkan diri, mandi ya, akhirnya ujung-ujungnya gatal-gatal, ataupun tidak ganti baju, dimana keringatan ya ada bakteri di situ, akhirnya bajunya kering ya begitu. Kalau bisa tahu keringatan ya diganti, jangan tunggu kering tetap dipakai juga ya, nggak dicuci ya. Ini bisa juga karena kurang bersih pakaiannya ya. Jadi carilah deterjen juga yang sesuai dengan bukan hanya wangi saja, tetapi memang betul membunuh bakteri ya. Oke. Kita lihat lagi di sini apakah masih ada untuk di bulan Mei ini. Ten of Pentacles, ada Five of Swords, ada the Hero Pain. Oke, sakit-sakit. Sakit kepala, cenut-cenut. Ya, ini sama tadi ya, sudah dibilang ya, ini kembali lagi. Jadi, ini sakit kepala ini bisa karena pikiran ya, stres karena pikiran, pekerjaan dan lain-lain, ataupun memang sakit ya. Tadi saya bilang karena flu akhirnya sakit kepala, ataupun ini bisa juga sakit kepala karena salah makan ya, makan mungkin kolesterol, ataupun makan makanan yang berat-berat ya, yang mengandung kolesterol ya, bisa seafood, bisa daging-dagingan, akhirnya apa, sakit, kolesterolnya naik ya, otomatis sakit badan, sakit kepala. Nah ini ya, jadi peredaran darah kurang lancar ya. Oke, bicara sakit kepala di sini, lelah juga ya, ini pengaruh kolesterol juga. Jadi lelah ini dua, karena capek kerja atau karena kurang gerak ya. Makanya kelelahan ya. Kelelahan. Ini bisa tidak kurang gerak ini karena memang ada masalah ini ya. Masalah mental ya. Jadi capek aja gitu. Padahal belum gerak udah capek gitu. Jadi kalau seandainya kamu merasa bahwa kok saya capek ya Kak Ica ya, padahal saya baru bangun tidur udah capek, itu berarti kamu punya pikiran alam bawah sadar itu bekerja, lelah, capek, walaupun ragamu tidur malam gitu ya. Biasa kan seperti gitu, berarti ada sesuatu yang kamu takutkan atau kamu pikirkan yang mana belum selesai, belum beres, akhirnya terbawa di mana kamu tetap memikirkannya di saat kamu tidur. Pikiran alam bawah sadarmu tidak tidur, akhirnya apa, bangunnya kamu capek. Nah itu masalah mental kalau seandainya kamu tidak dari segi kerjanya ya, geraknya, tapi sudah capek. Nah itu berarti lihat dari sisi mentalmu ya, kamu lelah secara mental. Nah itu ya. Oke, di sini ada beberapa yang saya lihat juga, sesak nafas ini karena obesitas ya. Sesak nafas juga karena ya itu tadi, capek terus banyak pikiran ya, jadi agak sesak gitu. Nah ini, jadi kamu bisa menyesuaikan sesuai dengan kamu rasakan ya.
Kalau kamu merasa bahwa berat badanmu sudah melebihi kapasitas, sudah agak ngos-ngosan ya. Tuh, saya kayak macam ngos-ngosan, saya rasa berarti ini termasuk dengan untuk saya juga karena readingan ini umum termasuk saya. Nah, ini ya. Jadi sudah ada tanda-tanda bahwa oh ini berat badan nih ya naik ya. Sudah ngos-ngosan ya. Readingan aja udah ngos-ngosan nih ya. Padahal bicara doang gitu kan. Nah, ini sama gitu. Jadi bukan sesak nafas yang sampai nggak bisa bernafas, tapi kayak ngos-ngosan gitu. Baru melangkah dikit udah ngos-ngosan, barusan bicara dikit udah ngos-ngosan. Nah, itu berarti mungkin ada sesuatu ya, termasuk diri saya juga. Berarti kita lihat, oh kurang olahraga, oh kurang ini, oh kurang itu. Nah, itu ya. Jadi bukan hanya sesak nafas karena asma, tidak, tetapi karena mungkin obesitas ataupun mungkin ya mungkin kurang gerak ataupun apapun ya. Saya di sini cuman menggambarkan aja secara umum ya, menjelaskan secara umum, kamu yang bisa lebih terperinci kenapa sampai bisa terjadi seperti gitu. Itu semua dari kalian ya. Oke, berikutnya di sini terakhir ya. Penyakit kantong kering. Ini yang bikin kamu pusing, stres ya. Di bulan Maret, di bulan Mei ya. Banyak sekali apa ya kalau dibilang ya pokoknya intinya pengeluaran tak terduga banyak ya. Mungkin karena sudah mau anak sekolah lulus ataupun mau mendaftar ya, ataupun apapun ya, yang mana tunggakan-tunggakan dari kemarin-kemarin ini masih ada ya, harus dilunasi ya. Di bulan Mei ini saya lihat kayaknya banyak pengeluaran tak terduga ya. Akhirnya ya pusing lagi, stres lagi, nggak ada duit lagi, marah-marah lagi. Ini yang bikin cepat emosi ya. Dan ya itu salah satu juga sesak nafas karena ngos-ngosan memikirkan bagaimana caranya keluar dari keterpurukan ekonomi ya. Paling utama itu adalah apa dibilangnya kredit ya, karena jatuh tempo udah dekat, baru belum ada duitnya. Nah, ini hati-hati ya. Jadi kamu sudah persiapkan, oh besok nih saya punya tabungan harus lebih. Jangan pas-pasan, karena di bulan Mei ini pengeluaran tak terdugaku banyak, terutama yang masih mempunyai cicilan. Nah, itu ya, sudah banyak tak terduga, ada cicilan pula, pemasukan pas-pasan. Nah, ini, jadi kamu harus bisa lebih waspada, jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan ya untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.